Tulis oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim, dan di yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim, yang dia mendengar dari bapaknya dan gurunya Abu Hatim dan Abu Zur'ah, berbicara tentang usul pokok-pokok agama. Kalau dapat kita simpulkan, dia berbicara tentang al-iman, tentang Al-Quran, tentang usul yang lain seperti syafaat, mizan, azab kubur, munkar nakir, dan seterusnya. Kemudian berbicara tentang kaum muslimin yang mengerjakan dosa besar, apa hukum untuk mereka. Kemudian berbicara tentang penguasa muslim, bagaimana kita bersikap, beradab akhlak, dan bagaimana akidah Ahlus Sunnah terhadap penguasa mereka, terhadap negeri mereka. Kemudian berbicara tentang firqah-firqah yang sesat, yang menyimpang dari Ahlus Sunnah. Jadi kita bisa mensyarahkannya, jelaskannya, paham. Jadi di kitab ini, satu kitab masuk di sini, selesai. Baca lagi kitab lain, masuk lagi. Berapa kitab? Banyak. Nah ini, kalau sekedar ilmu fardu ain, maka kita telah memenuhinya. Ya, begitulah kurang lebih. Lebih utama mana antara kerja lembur untuk mencari nafkah keluarga dengan menghadiri kajian ilmu syar'i? Ini dari istri kali ya? Jawabannya adalah mana yang lebih dihajati. Ketika dia berhajat karena tidak ada uang yang memadai, yang cukup untuk nafkahnya saat itu, kecuali dengan jalan lembur, maka dia lembur. Ketika dia telah mencukupi dan dia perlu sekarang ilmu din juga yang akan mengatur nafkahnya, kalau dia tidak memiliki ilmu din, maka dia lembur pun nanti cari yang haram. Ada nggak? Misalnya korupsi waktu atau nggak masuk, ya kan? Bilang lembur, misalnya lembur 1 hari, bilang 2 hari, mungkin nggak? Mungkin. Bohong kan? Bohong. Berarti uang yang dia peroleh haram. Lemburnya teman 2 hari, tulis saya 4 hari bulan kemarin lembur. Yang 2 hari haram. Kenapa demikian? Hawa. Maka ilmu syar'i, para sahabat juga mencari nafkah, ya kan? Itu juga tidak setiap hari, bahkan para sahabat kadang-kadang berganti-gantian, ada yang bisa hadir, ada yang tidak bisa hadir. Dan Nabi SAW memberikan pelajaran kepada mereka dalam 7 hari sekali, sepekan sekali, seminggu sekali, agar mereka tidak jemu. Karena dengan hadir di majelis itu manfaatnya sangat-sangat besar sekali. Yang jelas adalah bertambah ilmu apabila kita telah memenuhi persyaratan dan adab-adabnya. Dengan bertambahnya ilmu, maka satu permasalahan lagi kita mengetahuinya. Bagaimana kiat menjaga ilmu agar tidak mudah lupa? Lupa adalah tabiiyah manusia, semuanya lupa. Nggak ada yang tidak lupa. Nggak mungkin orang lupa. Rasulullah SAW juga lupa.
Pertama, kata ulama, seperti pisau. Saya membaca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Hafalan itu seperti pisau. Pisau yang tajam, kalau tidak diasah dia akan menjadi tumpul. Kalau tidak diasah dia akan menjadi tumpul. Ya. Hafalan-hafalan yang kuat tentunya saat-saat masih muda. Bertambah usia, bertambah berkurang hafalan itu. Berjalan sesuai dengan usianya. Maka agar tidak lupa, tentunya mengingat-ingat itu, mengulang-ulang apa yang perlu dihafal. Ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum anfa'uhum linnas. Hadis khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum anfa'uhum linnas sama sebetulnya. Karena nas yang dimaksud di sini adalah nas kamu, orang-orang mukmin. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Menunjukkan bahwa kehidupan seorang mukmin adalah manfaat dan memberikan manfaat. Tamsilnya seperti apa? Buah pohon kurma. Pohon kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan pertanyaan kepada para sahabat. Pohon apa yang seperti orang muslim, misalnya, yang daunnya tidak gugur? Para sahabat diam semua. Ada Ibnu Umar. Ibnu Umar tahu jawabannya dalam hati, kurma. Tapi dia lihat dia paling kecil, malu. Lalu para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Kurma. Kurma manfaat semuanya. Semuanya manfaat. Begitulah kehidupan orang muslim. Lalu Ibnu Umar bilang sama bapaknya Umar yang ada di situ, sebetulnya saya tahu pertanyaannya, jawabannya, saya tahu jawaban. Maka Umar mengatakan, kenapa engkau tidak jawab? Begitu. Karena ini akan menjadi kebanggaan Umar. Kan wajar ya kan? Wajar kebanggaan. Kenapa nggak jawab? Dari situ Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab al-ilmu itu paham, intinya paham. Ibnu Umar paham itu. Ketika Nabi SAW melemparkan pertanyaan para sahabat, dari situ keluar lagi hukum bahwa imam, pengajar boleh melemparkan pertanyaan dalam majelis ilmu itu. Jawab. Ya, ini pohon kurma, jadi manfaat. Semuanya penuh dengan manfaat. Jadi kehidupan orang muslim, kehidupan yang bermanfaat dan memberikan manfaat. Tapi ya tentunya dengan agama semuanya bisa menjadi baik. Cukup sudah. Sampai di sini. Sangat singkat waktu kita, tapi anggaplah ini sebagai muqaddimah, pengantar bagi kita sekalian untuk melanjutkan ke langkah berikutnya dan seterusnya, supaya kita hidupkan ini majelis-majelis al-ilm, majelis-majelis ilmu. Sedikit sekali yang baru kita sampaikan, tidak banyak waktu kita, tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.